Halo, kembali lagi di obrolan Tokusatsu di Minggu pagi teman-teman. Bersama Ruang Obrol, aku Bagas, dia Daris. Nah. Pip. Diedit. Oke, kali ini tuh Aku masuk batuk. kita Sesuai request. Iya, kita sesuai request teman-teman untuk ngobrolin Megaloman. Ini tuh Tokusatsu yang aku tonton pas masih kecil, pas Disclaimer dulu, nggak nonton sama sekali ya? Oke, Blast. Blast. Oke, aku nonton pada saat, kalau teman-teman ngikutin Ruang Ngobrol Tokusatsu pasti tahu bahwa aku tuh ada di masa nyewa video Betamax atau VHS. Jadi habis itu kan pindah ke nyewa atau ngerental Laserdisc, habis itu VCD, habis itu DVD dan seterusnya gitu. Sekarang sih udah nggak ngerental gitu. Jadi Emang masih ada pula, ternyata nggak ada sekarang. nggak tahu gitu. Jadi di video tuh salah satu yang ku sewa atau ku rental tuh jelas adalah Megaloman. Di lainnya adalah Ultraman, Spectreman, Kamen Rider, Gavan, Sarifan, Google Five, Zabogar. Kita udah pernah bahas. Iya, udah kita bahas semua itu. Nah, jadi masih ada di ingatanku. Waktu aku habis selesai kuliah juga masih sempat dipinjemin VCD-nya sama teman, jadi aku nonton sekilas gitu. Nggak terlalu enak ditonton lagi, ditonton ulang tuh nggak nyaman buatku. Aku mau riset itu, mau nonton, nggak kuat. Ya, tapi zaman dulu memang kami itu Ya. waktu masih kecil tuh memang sesederhana ini adalah Ultraman berambut panjang atau gondrong yang bisa ngeluarin api. Tapi apakah masuknya lebih dulu dari Ultraman, Mas, di Indonesia, Mas? Soalnya ini aku baca di Wikipedia. Kan tahun 79 dia. Enggak di Indonesia, ke Indonesianya. Aku nggak tahu ya. Soalnya ini di Wikipedia katanya sebagian besar orang Indonesia mungkin menganggapnya sebagai kakek buyut Ultraman. Iya, mungkin pertama mungkin bukan hanya diasosiasikan kepada masuk Indonesianya duluan mana, tapi karena rambutnya putih. Jadi kakek buyut. Astagfirullah, bener juga mungkin gitu. Ya, kakek-kakek kan? Bener juga gitu. Ya. Ini bentuknya gini, teman-teman. Yes. Kabuki ya, Riz? Kabuki banget. Atau gitu. Memang temanya kabuki ya? Mungkin. Dulu tuh aku nggak ngerasa keren, tapi ngerasa kayaknya sangar sih, di perutnya ada garis-garis itu. Aku nggak ngerti fungsinya apa. Bener-bener mungkin aku nggak nonton episode yang dia ngeluarin jurus dari situ segala macam. Mungkin aku nggak nonton sih gitu. Tapi yang jelas sangat mudah mengenali Megaloman, yaitu Ultraman rambutnya putih dan panjang, dan jurus andalannya Megalon Fire kan. Fire itu memang bakar musuhnya pakai rambut apinya itu. Ini jadi di episode judul awal itu Megaloman. Terus kemudian episode 14 judulnya diganti Honono Chojin Megaloman. Aku baca Wikipedia. Iya. Aku baca Wikipedia. Betul. Karena aku tuh nggak, ya sebagai generasi yang lebih muda ya. Aku lahir tahun 90. Exposureku itu Ultraman, langsung Ultraman. Tidak ada Betamax dan lain sebagainya. Megaloman tuh nggak masuk radar. Pun di majalah-majalah Tokusatsu juga pada saat itu jarang sekali dibahas. Jadi aku tahu Megaloman itu justru setelah aku di Jogja nongkrong sama teman-teman yang suka Tokusatsu yang otomatis lebih tua. Mereka bilang ada Megaloman. Baru kemudian cari-cari Megaloman itu apa, dan tidak tertarik. Benar. Karena sejujurnya secara bentuk terlalu rame. Betul. Nah, sebenarnya ada elemen yang mungkin dimaksudkan oleh P Production sebagai rumah produksinya, terus sebagai pemilik IP-nya pada masa itu. Justru mereka pikir tuh kayak elemen ini akan membuat penonton anak-anak, terutama anak-anak, itu lebih suka ini Megaloman daripada Ultraman. Kenapa? Karena meskipun Megaloman ini nggak ada pasukan pelindung buminya, setauku saya ingatku nggak ada pasukan pelindung buminya. Tapi ada, Mas. Ada ya? Enggak, bercanda. Tapi si Hiroshi sebagai Megalomannya ini punya 4 temen, cewek 1, yang kemudian juga bisa berubah kostum jadi kayak Super Sentai. Jadi ada yang anak kecil,
ada yang kayak rivalnya yang biru, ada yang gemuk, ada yang cewek yang kayaknya jadi love interest-nya Hiroshi gitu. Jadi anak-anak kan jadi bisa bermain peran ya, meskipun fungsinya support. Oh iya. Gitu. Meskipun fungsinya support. Gak ketok tapi gambarnya. Iya, ini, iya. ini kalau ada yang yang ini. Notice itu. Nah, di masaku. Tapi jelek ya. Di masaku, di majalah-majalah bobo awal-awal segala macam itu cukup santer beredar tuh gambar-gambar itu tim 5 orang ini gitu. Jadi harusnya sih bisa membuat anak-anak seneng ya, Riz, dibandingkan Ultraman. Ya, secara psikologi ya? Iya. Harusnya sih kayak gitu. Iya, tapi wajahnya kelihatan. Jadi kelihatan gitu. Nah, ada yang gendut nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti yang kecil. Ini yang kuning kayaknya lebih gemuk daripada yang lainnya. Apa enggak? Sama aja. Sama aja, Mas. Sama aja ya. Dan kan spandex ya? Ya, betul. Yang merah ya, Hiroshi ini yang merah ini ya? Ya, tokoh utamanya itu si Hiroshi. Dan secara fisik hero banget badannya. Ya, gede, gagah, tinggi gitu. Udah manly banget lah gitu. Nah, kocak banget sih. Iya kan? Nah, tapi ternyata ini sendiri nggak bisa membuat Megaloman episodenya bertahan gitu, 31 episode aja. Bahkan tadi Daris bilang di tengah season itu judulnya diganti gitu. Aku nggak tahu perubahan apa lagi ya. Apakah di tampilannya segala macam. Tapi yang menarik, Riz. Ini saya anak-anak kecil suka lihat ini. Nah, itu dia. Ini loh yang. Iya, tapi kan Mbak ini. Tapi kan terbukti tidak efektif. Tidak efektif. Enggak, sebenarnya kalau aku kemudian aku jadi berpikir sih bahwa pre-production udah secara sengaja untuk memberikan ramuan-ramuan tokusatsu yang cocok buat anak-anak. Ada karakter anak kecilnya yang jadi hero juga. Kayak Gacaman kan? Iya, benar juga. Iya kan? Tapi memang mungkin aku nggak ngerti kenapa ya, nggak ngerti kenapa. Mungkin nanti teman-teman yang nonton yang seneng banget sama Megaloman bisa urun diskusi bahwa kenapa sih Megaloman itu nggak laku. Kalau kita ngomongin situasinya ya. Karena lagi-lagi jumlah episode itu menggambarkan. Kenapa Megaloman nggak laku ya? Karena aku nggak nonton dan aku nggak tertarik sama sekali buat nonton. Mas Bagas nonton karena zaman. Karena zaman. Nah, saat aku selesai kuliah dan bergabung di Yogyakarta Tokusatsu Fans Club, jadi kebuka lagi informasi karena ada beberapa majalah Jepang ya yang teman-temanku punya gitu, terbuka lagi informasi bahwa ada rumor bahwa si Megaloman ini sebenarnya prototipenya Ultraman 80. Nah, secara rumah produksi harusnya nggak nyambung. Karena pre-production sama Suburaya itu dua hal yang berbeda. Apakah shoot aktornya dipakai lagi segala macam? Mungkin. Tapi yang jelas, gerakannya Ultraman 80 itu adalah mirip sekali sama Megaloman. Sangat fluid, sangat fleksibel. Secara tahun juga ya, 1 tahun sebelumnya ya? Iya, Megaloman tuh tahun 79, 80. Jadi ada kemungkinan kalau kita bicara secara situasi itu kayak Suburaya itu kayak coba yuk Ultraman-nya kita bikin lebih akrobatik kayak gini secara gerakan bela dirinya segala macam gitu. Jadi aku sendiri nggak menemukan bukti konkret sih teman-teman. Mungkin teman-teman yang ada buktinya mungkin bisa tulis di kolom komentar bahwa emang ternyata orang-orang atau pekarya dari produksinya Megaloman ini kemudian diambil sama Suburaya untuk nggarap si Ultraman 80 gitu. Dan Ultraman 80 sendiri ya begitulah ya. Kita udah pernah bahas juga. Bisa dicek juga. Nah, itu sih teman-teman obrolan untuk Megaloman. Kayaknya memang nggak bisa sebanyak itu karena nggak nonton dan susah untuk menikmati Megaloman saat ini. Iya, saat ini susah. Buat aku ya, buat Daris mungkin juga. Buat aku juga. Makanya kita pengen karena suka nggak suka bentuknya aneh sekali dan itu menarik. Menarik ya, bukan bagus ya. Menarik enticing interest gitu loh. Sama kayak Battle Fever gitu tuh. Bener, sama kayak buatku Megaloman tapi Battle Fever aku masih mau nonton, Mas. Iya, tapi kan Sentai apa yang punya mata bulat gitu. Kayak Kamen Rider. Battle Fever aku masih mau nonton, Megaloman kan udah. Enggak. Karena mungkin aku secara pribadi aku kurang suka Kyojin, Mas. Mungkin ya. Ultraman aja aku nontonnya malas-malesan. Aku kan fansnya Giant Hero. Secara pribadi aku ya itu perusak kota sih, Mas. Aku sebel makanya. Oke, itu dulu teman-teman obrolan dari kami soal Megaloman. Sampai ketemu di obrolan Tokusatsu di minggu depan. Bye.